Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam was sunnah ala fahmi salaful ummah. Wassalatu wassalam nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bisanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembari kita menunggu salat Isya, kembali kita mendengarkan sejenak kajian-kajian Islam, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang yang membantu terselenggaranya pengajian rutin ini diberikan oleh Allah pahala yang besar dan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya akan lanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan lanjutkan bab kesalahan-kesalahan dalam azan dan iqamah. Bahwa salah satu syariat yang agung di dalam agama kita, yakni syariat azan dan iqamah, yang dia merupakan panggilan untuk melaksanakan ibadah yang terbesar di dalam agama kita, yakni ibadah salat, yakni salat 5 waktu dan Jumat. Oleh karenanya, karena hal ini kita selalu mendengarkan setiap hari 5 waktu di dalam kehidupan kita, yakni ibadah azan dan qomat ini, alangkah baiknya kita juga mengetahui seringkali terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam ibadah azan dan qomat ini, baik itu yang dilakukan oleh orang yang melakukannya, yakni yang biasa kita kenal dengan muazzin, ataupun bagi kita yang mendengar azan dan iqamah itu. Semoga kita diberikan oleh Allah pemahaman agar dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesalahan di dalam azan ini, yakni yang mendengarkan mereka meneruskan jual beli dan pekerjaan setelah azan. Sebagian manusia, yakni orang yang mendengarkan azan dikumandangkan dalam keadaan sibuk berjual beli atau pekerjaan yang dia sedang lakukan, maka ia tetap meneruskan pekerjaannya itu, dan dia tidak memenuhi seruan azan yang dia dengar, apalagi ingin melaksanakan sholat. Ini adalah kesalahan yang nista. Semestinya ia meninggalkan segala kesibukan dunia dan dia memenuhi seruan Allah, yakni yang memberinya rezeki, yakni yang menguasai dunia dan akhirat. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Sebagian ulama menganalogikan solat-solat
yakni yang lain dengan sholat Jumat. Yakni apabila dikumandangkan azan yakni 5 waktu, maka seseorang wajib meninggalkan apa yang dia sedang kerjakan. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nada'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin." Barang siapa yang mendengar seruan azan lalu tidak mendatangi seruan itu, maka tiada salat baginya kecuali karena uzur. Ini hadis sahih dikeluarkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Hakim juga Az-Zahabi. Jadi apabila kita mendengar seruan Allahu Akbar, ya, maka kita lepaskan tangan kita dari kesibukan dunia itu, jamaah yang rendah itu, ya. Kita siapkan diri kita untuk melaksanakan sholat, yakni kita segera bersuci, mandi kalau memang wajib mandi, berwudu minimal berwudu. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, yakni Allah Maha Besar. Dibandingkan dengan harta yang menyibukkan kita itu, mana besar? Allah atau harta kita? Allah atau harta kita? Kok ragu? Allah, kan kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yakni selain Allah itu kecil dibandingkan dengan pekerjaan kita. Apalah pekerjaan kita? Apalagi pekerjaan yang dianggap orang rendah. Ini sebagian orang pekerjaannya tuh, ya Allah, berapa? Apalah untungnya 1 perak 2 perak. Lalu dia berkutat dengan dunia. Berapa banyak orang yang kerjaannya itu, Mak, mengorek-ngorek sampah, tahu kan? Bukan saya menghina, bukan. Tapi kenyataannya seperti itu. Dia rela meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Hanya pekerjaannya mengorek-ngorek sampah yang bagi sebagian orang itu pekerjaannya apa? Hina. Bayangkan, dunia dia tidak dapat, akhirat jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allah itu lebih besar daripada segala sawah, segala ladang, kebun, taman-taman kita itu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar dibanding bisnis kita itu. Bisnis Anda yang di pasar Minggu atau pasar Panorama itu, berapalah untung cabai? Bahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu dibanding segala sesuatu. Jadi jamaah rahimakumullah, ketahuilah ya, bahwa kalau kita sanggup mempersiapkan diri kita saat dipanggil azan, membersihkan hati kita, lalu kita bersiap menghadap Allah, jamaah, berdiri dengan baik, maka Allah akan mudahkan kita nanti di akhirat. Saat kita berhadapan dengan Allah di hari yang mencekam, ibunda sekalian rahimakumullah, nanti di hari kiamat, di hari akhir nanti, kita ini akan berbaris menghadap Allah satu per satu. Itu pada saat manusia lari dari saudaranya, lari dari emaknya, lari dari anaknya itu, lari dari ibu bapaknya, lari dia. Karena mereka sibuk memikirkan diri. Bayangkan tuh, anak-anak lalai. Mana yang besar kecintaan seorang ibu kecuali anaknya nanti, nafsi, diri sendiri. Anak lagi nggak ada manfaatnya, harta nggak manfaatnya, kecuali kalau anak yang soleh, harta yang kita nafkahkan di jalan Allah. Pada hari langit pecah belah, dia mengeluarkan kabut.
Lalu Allah turunkan malaikat bergelombang. Pada hari nanti bumi ini dilipat, digulung oleh Allah, diganti dengan bumi yang lain. Pada hari ketika mulut kita nggak bisa ngomong, dikunci oleh Allah. Yang ngecek apa? Tangan kaki kita bisa ngomong dia. Atas apa yang dulu kita kerjakan? Nih tangan si Amri ini. Kaki si Amri ini kerjain. Pada hari ketika kita semua keluar dari kubur kita itu, dari orang pertama sampai orang akhir nanti, tidak ada satupun tersembunyi bagi Allah. Dan pada saat ketika kita semua teringat apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, ya, itu kecilnya nih jadi masalah dunia ini kalau dibanding akhirat itu. Pada hari itu tidak ada yang bisa menolong seorang pun, nggak ada. Mau deckingnya siapa, mau dokongnya siapa? Siapa deckingnya? Kapolda, Kapolri, Menko Polkam, Presiden. Kalau bahasa Indianya Nehi Marhabat. Tidak tahu juga saya artinya itu. Pokoknya itulah, tidak ada yang nggak bisa. Kan? Nabi aja nggak bisa nolongnya Fatimah tuh, nggak bisa ditolong oleh Nabi. Anak yang paling disayang oleh Nabi Fatimah nggak bisa. Nafsi. Bahkan diceritakan di Quran itu nanti manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan. Lihat kalau hari hujan kan, masuk anai-anai ke dalam, terbang, kecil. Oleh karenanya sebelum itu datang penuhi. Kecuali yang memang darurat, memang nggak bisa tinggalkan kita. Apa darurat itu? Yakni sesuatu yang bisa mengancam nyawa. Nah, itu nggak bisa kita tinggal memang. Misalnya apa Ustaz? Misalnya penjaga palang pintu kereta api, yang dia memang harus nunggu itu. Dia bisa menunda apa? Panggilan apa? Azan tadi, sholat tadi. Ya ini karena dia sedang menunggu kereta api lewat. Kalau ditinggalkan, mudorotnya lebih apa? Lebih besar. Atau orang mau ngoperasi orang, ini kalau ditinggal lagi dipotong perutnya, ditinggalnya pergi, binasa orang. Atau semacamnya lah, ada orang lagi madamkan api ya Pak, lagi kebakaran, azan Allahu Akbar, ditinggal lu, nggak mau sholat lu, aduh, nggak, itu nggak apa-apa itu. Tapi kalau yang tidak sampai mengganggu jiwa, mengganggu harta, kehormatan, maka penuhi itu panggilan azan itu. Di saat memang orang sekarang itu lalai. Coba lihat, Mak, coba lihat Mak kan tidak wajib sholat Jumat itu kan. Begitu hari Jumat itu dah, cobalah di jalan-jalan tuh masih banyak laki-laki muslim tuh yang tenang-tenang saja yang masih di pasar duduk hari Jumat padahal khotib sudah naik mimbar, tenang-tenang saja dia. Nggak ada dia merasa apa? Nggak ada dia merasa hatinya sudah fi qulubihim marad, penyakit hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun. Matanya ditutup oleh, telinganya dikunci oleh, hatinya nggak bisa lagi. Bagi mereka azab yang berdiri itu jangan itu. Maka ayahanda, udah sekalian, kalau kita masih mendengar suara azan lalu kita terpanggil, itu bersyukur sama Allah. Berarti hati kita masih terpanggil, lembut hati kita. Apa dunia ini sebentar. Itu barusan kita dapat kabar Pak Hamzah Hasmakil Presiden ke-6 ya. Terus dia juga mantan ketua P3 meninggal. Usia udah cukup berumur juga beliau. 70-an apa 80-an.
80-an. Ya habis. Apa tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai juga umurnya. Semoga Allah mengampuni beliau. 30-an ya, Mak? Meninggal di rumahnya. Oh, di rumah sakit. Oh. Disolatkan di? Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu ya. Jadi kesalahan pertama di dalam azan ini, yakni orang yang apabila azan dikumandangkan dia masih asyik dengan apa yang dia kerjakan. Yakni dia tidak bersegera untuk melaksanakan sholat. Bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Rasanya kita di negeri kita ini, kecuali orang yang peka ya, tunarungu, kita hampir pasti mendengar azan. Minimal kita dengar azan tuh di mana? Di HP. Ada aja tuh yang HP berbunyi itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tuh di pasar kan. Walau tidak terdengar suaranya, tapi ada. Nah, itu kemudahan bagi kita sekarang tuh. Ya, ini menunjukkan sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, kesalahan dalam azan ini pendapat yang mengatakan bahwa azan itu hukumnya sunat, bukan fardu. Jadi tidak berdosa kalau suatu penduduk negeri meninggalkan, yakni tidak ada azan di negeri itu. Ini keliru, ini salah. Yang benar azan itu fardu kifayah. Kalau tidak ada seseorang yang melakukan azan di satu negeri, satu tempat itu, maka mereka berdosa semuanya itu. Ya. Barang siapa menyangka bahwa azan adalah sunnah, tidak berdosa dan tidak ada sanksi atas orang yang meninggalkannya, ini pendapat salah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawanya. Dan juga hadis dari riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah 3 orang berada di suatu kampung, perhatikan, di mana mereka tidak mengumandangkan azan dan tidak pula sholat didirikan di tengah-tengah mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Oleh karena itu tetaplah kamu dalam jamaah, karena serigala itu hanya mengincar kambing atau domba yang sendirian, yakni jauh dari rombongannya. Ini hadis hasan, dikeluarkan Abu Dawud, Nasai, Ahmad dan lain-lain. Jadi sampai pun orang sendirian di tengah lapang lagi ngangon hewannya itu, dia tetap azan walaupun dia sendirian. Itu sunnah. Apalagi di tengah kampung-kampung. Coba Indonesia ini negeri Muslim, kalau masuk waktu sholat, dia kita di Bengkulu nih. Tadi di mana-mana azan maghrib. Nanti isya nanti, apalagi udah pakai apa? Speaker ini. Tadi anak kita azan lupa ngidupin itunya. Sampai hayal sholat baru keluar suaranya. Ya, kemudian yang ketiga, ada kesalahan yang ketiga ini, membaca Al-Quran dengan pengeras suara sebelum subuh. Wah, ini sebaiknya dihindari. Tapi ini sudah terjadi ya, sudah kebiasaan ya. Kenapa? Karena ini sebagian ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang baru. Kalau memang bagus baca Quran sebelum apa itu, tentu Nabi sudah melakukannya. Dan juga yang kedua, ini dapat mengganggu kehusukan, yakni orang-orang yang sedang ibadah. Misalnya apa? Emak yang sedang sholat tahajud. Apalagi ada orang yang dari 3:30 mutar kaset. Apalagi mutar ceramah. Ada nggak yang mutar ceramah?
subuh. Kan? Ya kalau ada lebih parah lagi maksud saya. Gimana orang mau ini khusyuk sholat di rumah? Ya mulailnya. Bacaan Quran mereka campur aduk dengan tasbih dengan doa. Jadi simpang siur dengan pengeras suara tuh. Apalagi pengeras suaranya sangat kuat. Dan ini juga dapat mengganggu orang sakit. Anak-anak yang sedang tidur. Tapi itu sekarang terbalik, malah kita yang ngasih tahu tuh dianggap kita anti Islam. Susah juga. Sampai pemerintah kita kan Kemenak dari tahun 80-an tuh sudah buat aturan tuh kapan gitu. Andai kata, ini saya bicara secara sunnah. Kalaupun mau kata Kementerian Agama, ada aturannya. Paling kalau subuh tuh dibilang 15 menit sebelum masuk sholat. Nah bolehlah mutar itu. Kalau maghrib 5 menit sebelum apa? Karena yang panggilan sholat itu sebenarnya cuman azan. Coba sekarang tuh ya Allah, apalagi kalau hari puasa ya Allah, tidak keruan lagi kan mak? Bangunin sahur. Nanti kita dibilang orang bangunin sahur, sebenarnya bangunin sahur itu mudah ya kan? Malah sebagian jadi berantem tuh gara-gara bangunin sahur. Kita yang mau niat bangun sahur, insya Allah bangun walaupun nggak dibangun, penting kuat niatnya. Kenapa? Orang ibadah yang paling khusyuk itu yakni pada saat menjelang fajar itu. Ibadah yang paling waktunya yang paling mulia itu kapan mak? Ya ini sepertiga malam yang akhir menjelang fajar itu. Itu di saat kita khusyuk itu. Jadi nanti mereka ngatokan, kami itu kan bangunkan orang untuk sholat. Kita jawab, seharusnya Anda membangunkan orang sholat itu dengan yang disyariatkan. Kenapa nggak dengan disyariatkan? Kalau kayak gitu kita bikin petasan aja kan? Kenapa kita nggak? Karena disyariatkannya azan doang. Azan jam 4 ya nggak apa-apa. Nah itu nanti kita bahas nih. Jadi mereka mengatakan, apakah Al-Quran baca Quran tidak disyariatkan? Kita jawab, baca Quran itu disyariatkan, dianjurkan, tapi caranya itu sesuai dengan syariat. Karena Nabi nggak pernah memerintahkan kepada Bilal untuk naik ke menara, kau baca Quran Bilal. Bisa tidak di zaman Nabi itu Nabi bisa melakukan itu? Bisa. Kenapa nggak Nabi lakukan? Karena itu apa? Nggak ada dalam syariat. Kalau lampu ini tidak bisa Nabi lakukan karena zaman itu belum ada lampu itu. Di zaman Nabi itu tidak mau butuh ini nih AC nih panas. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak ada? Belum ada. Jadi sesuatu yang di dalam syariat itu bisa dilaksanakan pada saat itu dan butuh dilaksanakan tapi tidak Nabi lakukan, berarti itu tidak ada di syariat. Paham sampai sini? Sesuatu yang bisa dilakukan di zaman Nabi dan sebabnya ada, tapi Nabi tidak lakukan dan tidak nyuruh sahabat, berarti itu tidak masuk bagian syariat. Nabi bisa nggak nyuruh sahabat dah baca Quran? Bisa. Orang sahabat bisa baca Quran semua. Apa surahnya Nabi Bilal, kau naik ke atas sebelum masuk subuh kau baca Quran? Enggak. Berarti dia enggak masuk bagian syariat. Saya tidak mau ini saya lagi ngaji ya. Kita tidak berbicara yang dilakukan orang banyak sekarang ini, tidak. Sama seperti menggelindingkan kotak duit tuh. Itu nggak boleh. Salah satu kesalahan yang ditegur oleh Nabi zaman dulu, mak. Ada seorang sahabat tuh yang ketika Nabi khutbah dia mainin apa? Batu pasir. Dilarang oleh Nabi. Ada yang mainin ujung bajunya. Ditegur oleh Nabi. Nah sekarang kita nih mainin apa? Kotak amal tadi.
Gelodak. Masih mending lah kita nih kota. Itu di Sunda itu sebagiannya itu tempat kotaknya tuh dibuat dari mobilnya. Dari mobilnya ada yang mobil ambulan, ada yang dibuat kayak apa namanya? Keranda mayat tuh. Keranda mayat tuh dikasih rodanya ya. Saya tuh pengalaman sampai anak saya bilang, "Ayah, ada bim." Kata anak saya. Nah itu kan sebenarnya dalam syariat ada nggak ada. Nggak perlu orang pakai itu tuh. Kalau orang mau ngasih duit untuk masjid, yakinlah pengurus jangan takut. Pasti orang atau ngasih walaupun tidak di apa? Kenapa? Itu mengganggu orang kan mau zikir ya kan? Orang mau zikir. Orang mau menyimak bacaan khotbah terganggu. Nah itu. Jadi Amri di sini berbicara, ini kita sedang ngaji, bukan melihat fenomena yang terjadi. Ini memang kita nih kacau gitu sekarang. Kita tuh beribadah tuh yang kita anggap apapun yang dilakukan sekarang kita anggap biasa. Sebenarnya itu nggak ada. Itu saya bilang tadi itu. Orang lagi asik dengeri apa? Khotbah Jumat, kawan sebelah, hui. Ya ini dia ngasih tahu bahwa kotak lewat ya. Sampai ada yang lagi sholat kotak tuh lewat. Lagi sholat orang, ya Allah. Lodak atau yang pakai roda ya. Coba bayangkan tuh. Nah, sama seperti ini. Ada itu. Ya. Kalau memang ada syariat itu nanti Nabi suruh bisa zaman dulu. Kalau azan pakai mic memang nggak bisa karena zaman dulu mic itu belum ada, ampli belum ada. Tapi kalau mau nyuruh Bilal azan, sama seperti azan di kuburan. Kalau memang ada syariat azan di dalam kubur, kira-kira Nabi bisa tidak nyuruh sahabat? Bisa. Orang sahabat bisa azan sebuah. Di zaman Nabi ada tidak yang meninggal? Ada. Ada tidak Nabi ikut menguburkan? Ada. Tapi Nabi tidak nyuruh kau azan tuh dalam kuburan tuh. Berarti itulah ada penyebabnya. Tidak ada halangan untuk melakukannya, tapi tidak Nabi kerjakan. Itulah namanya, itu tidak masuk syariat. Kalau bahasa kerasnya itu bid'ah, mengada-ada dalam agama. Lalu mereka jawab lagi, bagaimana? Kita kan mau bangunkan orang yang sedang tidur. Kita jawab, bangunkan mereka dengan perkara yang disyariatkan. Itu mak tadi itu mak yang mak tanya tadi. Dengan apa itu? Dengan azan. Khusus, ini kan kita bicara subuh tadi. Ya ini orang yang menghidupkan kasih ngaji subuh. Ya ini ada azan awal subuh itu Pak. Jadi azan subuh itu ternyata 2 kali. Yang pertama azan awal namanya. Hah? Iya, di Masjid Bundari udah setahun ya, atau lebih lah. Masjid Akbar juga. Ada masjid-masjid lain juga itu sudah menegakkan sunnah itu. Memang perlu komitmen. Yakni dari yang muazinnya dia benar bangun, kan agak berat tuh deh. Bangun jam apa, terus dikasih tahu pengurusnya, terus sepakat jam apa. Dan itu menegakkan sunnah. Itu yang sunnah itu. Kalau azan dalam kubur itu tidak nyo sunnahnya. Kalau azan subuh 2 kali, itu tuh. Itu fungsi azan subuh yang pertama itu membangunkan orang yang sedang tidur. Untuk sholat malam, untuk siap-siap. Azan yang kedua menandakan sudah masuk waktu subuh. Azan yang pertama tadi bangunkan orang untuk sholat, bangunkan untuk sahur kalau puasa. Nah itu jadi nggak ada. Ada secara syariatnya, secara sunnahnya itu. Ya. Kemudian mereka berkata lagi, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Apa itu kata mereka? Maka dijawab yang dimaksud dengan Qur'anul fajr ya, inna Qur'anal fajri itu adalah Al-Quran yang dibaca imam dalam sholat subuh.
yang disaksikan oleh para malaikat, yakni malaikat malam dan malaikat siang yang sedang bergantian. Nah, itu maksudnya kata Imam Ibnu Katsir salat subuh, kata Imam Qurtubi juga. Makanya sunnahnya itu sebenarnya salat subuh itu agak dipanjangkan bacaannya. Ya. Amalan ahli Madinah mengukuhkan dianjurkannya memanjangkan bacaan dalam subuh menurut kadar yang tidak membahayakan, maksudnya tidak memberatkan jamaah yang berada di belakang imam. Tapi kalau jamaah keberatan juga ya tidak boleh. Maka lihat imam yang bagus tuh dia lihat jamaahnya, bukan semangat-semangat saja. Dia sholat jadi imam dibacanya surah Al-Imran 200 ayat. Yang di belakangnya umurnya sudah 60, 70. Tidak bisa berdiri lama. Iya kan? Akhirnya orang tuh mengeluh. Nah, ini juga tidak. Nah, seorang imam harus arif, harus mampu melihat jamaah. Nah, Nabi melarang itu ya. Kemudian yang keempat, senandung puji-pujian sebelum azan subuh. Ini juga nih. Ini bid'ah mungkar. Jadi ternyata ini kan kita sedang bicara bukan di Indonesia. Jadi dikatakan di sini di negeri Mesir, di negeri Sam itu mereka kalau sebelum azan subuh itu mereka melantunkan kasidah. Tahu kasidah? Mak tahu kan? Nah, kasidah. Kalau kita tuh dulu tuh tahun 80-an tuh. Kasidah Nasidaria, mak tahu lah itu kan. Masih ada juga sebagian masjid mutar lagu kasidah tuh. Nah, itu. Puji-pujian, syair-syair menjelang azan subuh dipakainya apa? Pengeras suara itu. Mereka kasih sebut itu istilahnya tamsik. Kalau di bulan Ramadan sebelum akhir mereka sebut taukis perpisahan. Ini nggak ada sunnahnya dari Islam. Ya, Nabi nggak pernah nyuruh seperti itu. Ya. Itu kata Imam Malik itu bid'ah. Karena menggabungkan bid'ah kepada yang lainnya. Karena berdoa di tempat peribadatan adalah bid'ah. Dan menyenandungkan syair dan kasidah adalah bid'ah yang lainnya. Oleh sebab itu tidak ada di masa mereka salaf yang sebagai panutan, nggak ada. Kan yang sunnahnya itu berdoa kita. Salah satu waktu ijabah doa itu adalah akhir malam, yakni menjelang fajar. Bagaimana orang akan berdoa khusyuk kalau dengar lagu kasidah tadi itu? Ya kan? Sebagian orang itu malah mendengar, kalau kita mungkin nauzubillah misalnya kalau ada yang sampai mutar musik, ya ini walaupun disebut musik Islami. Kemudian yang kelima, kesalahan azan ini menyendirikan tiap-tiap takbir, ucapan lafaz takbir dengan mengambil nafas. Jadi ada sebagian muazzin itu pas azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu keliru. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu salah. Ya. Ini menyelisihi zahir hadis-hadis yang menyebutkan tata cara azan. Tetapi muazzin itu sebenarnya dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambung. Allahu Akbarnya itu dua buah itu. Bukan diputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali itu diam, baru sambung dua kali lagi. Bukan 4 kali. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, berarti 4 kali. Ya. Jadi sebenarnya itu yang benar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru berhenti.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Dan begitulah riwayat dari Imam An-Nasa'i dari Abi Mahzurah, salah satu muazzin Nabi. Muazzin Nabi itu ada minimal ada 3 orang. Di Madinah ada Bilal sama Abdullah bin Abi Maktum. Abdullah bin Abi Maktum itu azan pertama subuh, Bilal azan kedua. Nah di Mekah ada sahabat Nabi namanya Abi Mahzurah. Dia ditugaskan oleh Nabi azan di Mekah. Bilal dan Abdullah bin Abi Maktum, sahabat Nabi yang tunanetra itu, azan muazzinnya Rasulullah di mana? Madinah. Dan kita di Indonesia sampai orang yang azan itu dikasih gelar Bilal, ya kan? Siapa Bilal Masjid Al Khairat, ya kan? Maksudnya itu yang azannya itu. Kemudian kesalahan yang keenam, memasukkan hamzah istifham pada lafal Allah atau lafaz jalallah. Yakni sebagian muazzin memasukkan hamzah istifham. Apa itu hamzah istifham? Yakni hamzah yang bermakna pertanyaan. Pada lafal jalallah, dia mengucapkan azannya itu dengan Allahu Akbar, Allah. Salah itu. Alifnya itu dipanjangkan. Itu jadinya pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Yang benar itu apa? Allahu Akbar, bukan Allah. Jadi alif itu jadi pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar ataukah tidak? Nasallallahu wal afiyah. Ini nggak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, mazhab yang sahih lagi masyhur bahwa dianjurkan mengucapkan takbiratul ihram dengan segera dan tidak memanjangkannya. Itu. Yani yang benar mengucapkan Allahu Akbar tanpa memanjangkan mad, yakni alif. Jadi ini salah fatal kayaknya. Ada nggak pernah dengar udah orang muazzin? Pernah ya? Itu salah itu. Jadi bertanya itu, bayangkanlah itu. Kemudian yang ketujuh, memasukkan hamzah istifham ya pada kata akbar. Ini sebagian muazzin memasukkan hamzah istifham pada kata akbar dengan mengucapkan akbar. Itu. Sehingga maknanya menjadi pertanyaan juga, apakah dia Maha Besar? Ternyata kalau salah panjang pendek aja bisa merubah, kadangkala bisa merubah arti. Ini juga nggak boleh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Aku suka bila imam mengerahkan takbir dan tidak memanjangkannya serta menghapusnya. Jadi yang benar muazzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan tidak memanjangkan. Sama seperti Allahu Akbar. Wah, itu tambah parah itu. Tapi ini benar, Mak. Banyak muazzin yang salah, kalau enggak dibahas ini. Makanya seorang muazzin belajar dulu dia azan itu yang benar. Ya. Sampai-sampai dikatakan di sini Ibnu Abidin rahimahullah mengatakan kalau seseorang sengaja memanjangkan hamzah dari lafal jalallah tadi dan atau lafaz akbar tadi, maka dia bisa kafir. Karena hamzah tersebut disebut hamzah istifham, yakni bertanya jadinya. Yakni dia tidak meyakini kebesaran Allah. Berbahaya nggak nih?
Berbahaya. Padahal dia cuma salah panjang. Yang harusnya pendek dia baca panjang. Maknanya jadi bertanya, apakah Allah Maha Besar? Bayangkan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Ar-Raudhah, wajib berhati-hati dalam melafalkan takbir dari berhenti di antara dua kata dan tambahan yang merubah makna. Misalnya mengucapkan Allahu Akbar tadi dengan memanjangkan hamzah pada lafaz Allah, atau Allahu Akbar, nah itu dengan memanjangkan hamzah pada lafaz dengan menambahkan waw sukun atau berharokat di antara dua kata. Allahu Akbar. Nah, ini banyak juga nih. Betul ya? Ada muazzin yang melapaskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau istilah kita tuh ada W-nya. Padahal nggak ada W-nya di situ. Mama juga dengar nih. Nanti kalau ada salah anak kita tegur, salah itu nak. Jangan main-main loh azan nih. Walaupun kita nyuruh anak kita, kasih tahu berilmu. Kenapa? Karena muazzin ini profesi yang besar di hadapan Allah. Lihat, Bilal itu bisa masuk surga, tukang azan Rasulullah. Nanti muazzin itu, kelebihan muazzin itu, yakni dia nanti lehernya panjang. Itu di hadisnya itu. Salah satu muazzin itu kelihatan ya. Para ulama mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan dia lehernya panjang secara hakiki. Kalau kita sekarang leher panjang berarti kelainan kan? Nah, jawab para ulama beda, akhirat itu beda. Itu bisa kelebihan orang zaman di akhirat itu beda. Di akhirat. Iya. Oh, itu berarti muazzin. Di tandanya lehernya panjang. Dan kata para ulama, kalau zaman kini kan buruk gitu leher panjang. Enggak, beda. Di akhirat nanti itu satu kelebihan. Wah, dianggap itu sebagai kelebihan. Ya, itu muazzin ini. Jadi jangan main-main jadi muazzin tuh, Pak. Andai kata boleh diundi, boleh diundi, orang mengundi itu yang namanya apa? Jadi muazzin itu. Kalau istilah sekarang sweet. Begitu besarnya pahala. Kalau kita sekarang kan malah dorong-dorongan. Iya kan? Iya. Sama kayak sab depan ini. Sab depan ini kan utama. Seutama-utama sab. Apalagi Jumat. Onta. Kambing. Ayam. Telur. Masa kita nggak mau kalau ada onta di sini? Nah, untuk onta. Malah kita dorong orang. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Gitu. Kalau sekarang kan orang kaulah. Azan juga gitu, kaulah. Kayak yang kata Nabi, andai kamu tahu keutamaan azan itu, maka kamu akan berundi, bayangkan. Dan saya baru sekali menyaksikan di Indonesia ini masjid yang sampai jamaah itu berundi mau berebut azan. Ada masjid sunnah di mana lupa, di Bogor. Sampai berundi Iya, barakallahu fiik, bagus. Tadi anak kita di sini juga dia berdua tuh. Aku azan, aku. Entah anak siapa itu tadi, bagus tuh. Itu. Nah, itu kelebihan itu. Bagus kalau anak mak, cucu mak azan, nggak apa-apa. Anak-anak boleh azan Ustaz, boleh. Jadi imam aja boleh, yang penting dia sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Sudah bisa membedakan antara mana yang berbahaya, mana yang enggak. Yani ininya udah jalan gitu. Nalurinya udah jalan walaupun akalnya belum sempurna. Beda anak-anak yang belum tamyiz, masih belita yang udah tahu mana kotor, mana ciri, enggak bisa. Kalau anak-anak yang di atas 7 tahun tuh udah tamyiz tuh. Dia bisa bedain mana yang kotor, udah jijik ya kan. Kalau anak kecil, balita mana tahu kotorannya di punyanya baca. Nah, itu belum akalnya belum ini. Tapi anak yang sudah tamyiz boleh jadi imam. Bahkan di zaman sahabat tuh ada anak kecil yang jadi imam. Zaman sekarang juga banyak anak-anak kecil jadi imam karena hafalannya lebih banyak.
di masjid Kebun Dahri anaknya Ustaz Romi ya kan. Padahal orang tua banyak. Masih umur paling 17 atau apa. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang ingin bertanya enggak? Ya, ya benar. Kalau dia tahu, dia harus belajar dulu. Kalau memang tidak ada lagi ya mau dia. Ya, jangan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahaman. Mudah-mudahan juga kesalahan dia itu hanya kesalahan yang kecil. Yakni kurang sempurna saja, bukan kesalahan yang merubah arti. Paham? Mungkin biasanya kesalahan yang kurang nian makhrajnya, bukan salah maknanya. Itu beda itu ya. Sama kayak asyhadu alla ilaha, itu fatal itu. Jadi harusnya la ilaha itu lanya harus panjang ya. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.